Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa irsadina ila tariqil khairi wal huda wa hadanahum ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia lah sehingga alhamdulillah di malam yang ke-24 di bulan suci Ramadan ini kita masih tetap istiqomah untuk tetap melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa yang kita telah lewati 23 hari yang lalu. Begitu juga dengan salat isya yang baru saja kita laksanakan, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih juga secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai modal kita untuk kembali kepadanya pada hari akhirat. Selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul yang menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada sebagai hambanya, sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, artinya yang mengaku manusia, kita diingatkan oleh Allah. Qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izatum mir rabbikum, mau'izah, pembelajaran atau nasihat dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Apa artinya jamaah sekali muliakan oleh Allah? Kita sebagai manusia, mari kita menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah, menjadi nasihat, menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita di dunia. Bukan hanya kita sekedar membaca Al-Quran, tetapi bagaimana kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kalau bahasanya Pak Quraisy Shihab, membumikan Al-Quran. Al-Quran itu harus kita bumikan, kita laksanakan, kita realisasikan apa yang menjadi nasihat-nasihat di dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita mengetahui, tetapi bagaimana kita aplikasikan. Di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah terkait pentingnya menjaga kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang bersih. Apakah di dalam kehidupan kita di dunia sudah merealisasikan itu? Di dalam Al-Quran Allah katakan, kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Ya. Apakah kita sudah mampu mengamalkan dalam kehidupan kita? Ini menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu jamaah sekali muliakan oleh Allah, di sisa-sisa akhir Ramadan ini, mari kita banyak di samping membaca Al-Quran, kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, memahami arti dan makna di dalam Al-Quran. Karena di dalamnya kita akan bisa mengetahui Al-Furqan, mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
salah satu nasihat yang perlu kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita terkait tentang Al-Quran ini, satu ayat di dalam Al-Quran, ayatnya ini tidak terlalu panjang, ada potongan ayat, tetapi maknanya begitu dalam. Ya. Wa in asa'tum falaha. Itu ada potongan ayat. Dan jika kalian melakukan perbuatan jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Ini sangat dalam ini maknanya. Bahwa di dalam kehidupan kita di dunia, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kejahatan kepada orang lain, berbuat buruk kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akibatnya akan kembali kepada diri kita. Ada kisah yang menarik untuk kita jadikan sebagai pembelajaran ini. Ada seorang sahabat yang rajin membaca Al-Quran, setiap saat membaca Al-Quran. Tetapi dia bertetangga dengan seorang musyrik yang jauh dari agama, benci kepada agama. Bahkan setiap saat tetangganya ini membaca Al-Quran, dia merasa tidak senang. Padahal kita sebagai orang beriman, ketika dibaca Al-Quran itu ya ada ketenangan di dalam jiwa kita. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibaca Al-Quran, dengarkan dan perhatikan, karena insya Allah dengan mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran, kita akan mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetangganya ini yang musyrik itu benci, tidak senang. Maka suatu saat, ya karena dia jengkel kepada tetangganya yang suka membaca Al-Quran, dia ingin membunuhnya. Ada rencana-rencana yang ingin menghilangkan nyawanya ini tetangganya. Bahayanya itu kalau orang jengkel. Ya, bisa nyawa menjadi taruhannya. Ya. Maka suatu saat dia berpikiran untuk menghilangkan nyawa tetangganya ini, dia ingin membuat satu makanan. Ya, bahasa kita ada banisan dalam kisah itu. Kemudian makanan ini ditaruh racun di dalamnya. Kemudian dia bungkus makanan ini, kemudian dia bawakan ke rumah tetangganya tadi yang suka mengaji. Iya. Dia bawa itu. Memang rencananya sudah jahat, ingin menghilangkan nyawanya. Maka setelah sampai di rumahnya, dia berikan makanan itu. Ya, sahabat yang rajin membaca Quran ini itu menganggap biasa. Antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, untuk memberi makan itu adalah hal biasa. Karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi mengingatkan kepada kita, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarahu, kata Nabi, muliakan tetanggamu. Ya, salah satu bentuk memuliakan tetangga, ya kalau ada kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah, ya berupa makanan yang kita berbagi kepada orang lain. Bukankah Rasulullah mengajarkan setiap saat memerintahkan kepada istrinya ketika dia memasak sayur atau makanan, itu dianjurkan supaya diperbanyak kuahnya, diperbanyak airnya, diperbanyak makanannya. Untuk apa? Bukan hanya untuk keluarganya, tetapi bagaimana bisa berbagi dengan tetangganya. Itu begitu indahnya agama kita. Dan sahabat ini tidak merasa curiga. Ya, tidak merasa curiga bahwa tetangganya ini yang memberikan makanan ingin menghilangkan nyawanya. Dia tidak curiga. Ya, dianggap biasa saja. Maka setelah tetangganya ini pulang ke rumahnya, tiba-tiba ada dua orang pemuda yang lewat di depan rumahnya sahabat yang suka mengaji ini. Ya. Dia lihat dua pemuda itu yang sudah capek dalam perjalanan,
Dia melihat alangkah senangnya anak muda ini kalau makanan yang dibawakan tadi oleh tetangganya diberikan kepada dua pemuda ini. Maka dipanggillah dua pemuda itu, kemudian diberikan makanan. Ya, pemuda ini yang namanya dia tidak tahu, yang penting makanan dia suka, dia makan saja. Apa yang terjadi jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kedua pemuda itu meninggal dunia. Kenapa? Karena memang ada racun di dalam makanan yang diberikan kepadanya. Maka hebohlah masyarakat pada waktu itu. Ya, sudah tersebar isu bahwa ada seorang yang alim, orang yang ahli ibadah, rajin membaca Quran, tetapi dia membunuh dua orang pemuda. Makanya dalam Islam itu ya jangan kita langsung percaya ya, tetapi kita fatabayyan. Kalau ada berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas sumbernya, ya kita harus cari tahu dulu. Maka dipanggillah sahabat ini. Ditanya, kenapa kamu rela membunuh dua pemuda? Padahal dalam Islam, membunuh satu nyawa saja itu adalah dosa besar. Dia katakan, saya tidak ada niat untuk membunuh. Saya cuma ingin berbagi makanan yang diberikan oleh tetangga saya coba berbagi kepada dua pemuda ini. Saya tidak tahu bahwa ada sesuatu yang membahayakan dalam makanan itu. Maka dipanggillah ya tetangganya tadi yang membawa makanan. Ya ditanya, ya ternyata dia langsung kaget, merasa sok tetangganya. Kenapa? Karena dua pemuda yang meninggal itu adalah anak kandungnya sendiri. Nah, ini dia ingin berniat melakukan kejahatan kepada tetangganya, tetapi akibatnya yang meninggal bukan tetangganya tadi, tetapi anaknya sendiri. Nah, ini kita bisa ambil sebagai pembelajaran bahwa wa in asa'tum falaha dalam Quran surah Al-Isra ayat 7. Bahwa ketika kita melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain, maka akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini nasihat yang perlu kita jadikan sebagai pembelajaran dalam hidup dan kehidupan kita di dunia. Maka mari di dalam kehidupan kita di dunia untuk senantiasa saling menghargai, saling menghormati sesama manusia. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu perintah Allah, ya, bahwa hendaklah kalian tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, tetapi jangan kita tolong menolong kepada hal-hal yang buruk. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi nasihat-nasihat yang kita bisa jadikan pembelajaran di dalam kehidupan kita di dunia ini melalui Al-Qur'an. Misalnya dalam surah Al-Isra, ya, di dalam surah Luqman ayat 18 Allah katakan wala tamsi fil ardi marahan. Ya. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi Allah ini dalam keadaan marahan, dalam keadaan angkuh, dalam keadaan takabur, dalam keadaan membanggakan diri. Itu nasihat Allah. Jadi jangan sampai hanya dengan harta yang kita miliki, dengan kedudukan yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki menyebabkan kita angkuh. Jangan. Kita tetap tawadu, tetap rendah hati di dalam kehidupan kita di dunia ini. Seperti disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa salah satu ciri karakter ibadur rahman, hamba yang senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berada di atas atau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan haunan. Haunan artinya rendah hati, tawadu di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia. Saling menghargai. Itulah hal yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Sehingga orang-orang tua dulu kita di dalam memahami ayat-ayat seperti ini, dulu kan ada namanya budaya mapatabe. Sebenarnya itu adalah nilai Al-Quran. Adalah bagaimana kita mempunyai sifat haunan,
sifat rendah hati di dalam kehidupan kita. Jangan mempunyai sifat marahan, sifat yang takabur, membanggakan diri, tidak mau melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqala sarratin min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dalam jiwanya ada perasaan takabur, membanggakan diri. Ya. Apa itu membanggakan diri, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ada dua ciri orang yang takabur, kata Rasulullah. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan berpuasa, tidak berpuasa. Diperintahkan untuk salat, tidak salat. Itu artinya dia takabur di hadapan Allah. Wa gamtun nas, memandang remeh, menghina, mencela kepada sesama manusia. Itu juga masuk kategori takabur. Oleh karena itu, jamaah sekalian muliakan oleh Allah, mari kita berusaha menjauhkan sifat-sifat seperti itu. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam ya digambarkan di dalam Al-Quran ketika diperintahkan oleh Allah untuk ya memakan apa yang ada di dalam surga, tetapi dia melanggar, tetapi dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setan laknatullah, ya dia sudah berada di dalam surga, tetapi dia dia melanggar dari apa yang ditetapkan oleh Allah untuk sujud di hadapan Adam. Dia tidak mau sujud. Aba wastakbarah. Ya, iblis itu tidak mau sujud karena merasa takabur, merasa sombong di dalam kehidupannya, sehingga dikeluarkan oleh Allah di dalam surga. Demikian apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya, mari di dalam kehidupan kita di dunia, kita jadikan Al-Quran sebagai mauizah, menjadi pembelajaran untuk menuntun kita kepada keselamatan fid dunia wa hasanah fil akhirah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang di dunia dan bahagia di akhirat, untuk senantiasa mendapatkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.